Halo Bapak atau Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, saya akan berbagi RPP super praktis dan lengkap untuk mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 8, semester 1, minggu kelima, dengan topik expressing ability menggunakan can dan can't. RPP ini sudah disesuaikan dengan kurikulum K13, durasinya 2 kali 40 menit, dan pastinya akan membuat kelas jadi lebih hidup. Yuk, kita bedah bersama. Pertama, di bagian identitas dan kompetensi inti. Semuanya sudah standar ya? Dari Q1 sampai Q4. Kita langsung fokus ke kompetensi dasarnya. Di sini ada KD 3,7 yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan untuk menyatakan dan menanyakan kemampuan. Lalu, KD 4,7-nya adalah menyusun teks lisan dan tulis sederhana tentang kemampuan. Jadi, targetnya jelas, siswa bisa paham dan bisa praktek langsung. Lalu, apa tujuan pembelajarannya? Di akhir sesi, siswa diharapkan bisa mengidentifikasi penggunaan can dan can't, mengucapkan kalimatnya dengan benar, menyusun dialog pendek, sampai mempraktikkan percakapan sederhana tentang kemampuan mereka dan teman-temannya. Simple tapi mengena, kan? Materi yang kita sajikan juga fokus. Fungsi sosialnya jelas untuk menyatakan dan menanyakan kemampuan. Struktur teksnya kita mulai dari yang paling dasar, seperti can you swim untuk bertanya, dan yes, ikan atau nomor, ikan untuk menjawab. Unsur kebahasaannya juga kita perkenalkan dengan pola kalimat sederhana, subjek, diikuti can atau can't, lalu kata kerja bentuk pertama. Kita bisa pakai kosakata sehari-hari yang relevan seperti swim, sing, cook, dance, dan lain-lain. Nah, ini bagian yang paling seru, metode dan langkah pembelajarannya. Kita akan menggunakan pendekatan saintifik 5M yang sudah terbukti efektif. Mulai dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, hingga mengomunikasikan. Metodenya kita buat bervariasi, ada tanya jawab, diskusi, dan yang paling penting, role play. Ini akan membuat siswa aktif dan tidak bosan. Mari kita masuk ke skenario kelasnya. Kegiatan pendahuluan kita alokasikan 10 menit. Mulailah dengan salam, cek kehadiran, dan berdoa. Lalu, lakukan apersepsi yang menarik. Jangan langsung ke materi, tapi pancing dulu. Tanyakan ke siswa, hey, who can sing a pop song? Atau can you ride a bike? Pertanyaan santai seperti ini akan membangun jembatan ke topik utama kita. Setelah itu, sampaikan tujuan pembelajaran. Misalnya, nah, hari ini kita akan belajar cara ngomongin kemampuan dalam bahasa Inggris, supaya kalian bisa cerita ke teman buli tentang apa yang kalian bisa lakukan. Masuk ke kegiatan inti selama 60 menit. Pertama, tahap mengamati. Bapak atau Ibu bisa putarkan video pendek percakapan orang yang menanyakan kemampuan. Atau bisa juga Bapak atau Ibu langsung mencontohkan dialog dengan salah satu siswa. Tulis beberapa kalimat kunci di papan tulis. Misalnya, I can play gitar, dan she can cook. Biarkan siswa melihat dan menyerap polanya. Selanjutnya, tahap menanya. Di sini, beri kesempatan siswa untuk bertanya. Mungkin ada yang bingung, Pak, bedanya can sama can't itu apa sih? Atau Bu, setelah can itu kata kerjanya harus bagaimana? Ini adalah momen emas untuk menjelaskan struktur kalimat subjek plus can atau can plus verb 1 secara lebih detail. Pastikan semua siswa paham konsep dasarnya. Setelah paham, kita lanjut ke mengumpulkan informasi. Ini aktivitas yang seru. Minta setiap siswa membuat daftar sederhana di buku mereka. Kolom pertama My Abilities, kolom kedua My Friends Abilities. Mereka bisa saling bertanya pada teman sebangkunya. Can you draw? Can you speak English? Aktivitas ini mendorong interaksi alami dalam bahasa Inggris. Kemudian, tahap menalar. Berdasarkan daftar kemampuan yang sudah mereka kumpulkan tadi, sekarang minta siswa untuk bekerja berpasangan menyusun dialog pendek. Beri mereka contoh kerangka, seperti A bertanya kemampuan B, B menjawab, lalu B balik bertanya. Contohnya, A, can you dance? B, nomor, I can't, but I can sing very well. How about you? Can you dance? Ah, yes, I can. I love dancing. Puncaknya adalah tahap mengomunikasikan. Ini saatnya siswa unjuk gigi. Minta setiap pasangan untuk maju ke depan kelas dan melakukan role play atau memeragakan dialog yang sudah mereka buat. Beri tepuk tangan untuk setiap penampilan, tidak peduli sempurna atau tidak. Yang penting adalah keberanian mereka untuk mencoba.
suasana kelas pasti akan jadi sangat positif dan suportif. Terakhir, kegiatan penutup selama 10 menit. Ini adalah waktu untuk refleksi dan penguatan. Berikan umpan balik yang membangun. Puji keberanian mereka, koreksi sedikit pelafalan yang kurang pas dengan cara yang ramah. Ajak mereka berefleksi dengan pertanyaan seperti, "So, what new things can you say in English now?" Ini membantu mereka menyadari kemajuan yang telah mereka capai. Sebagai penutup, berikan tugas rumah yang ringan tapi bermanfaat. Minta mereka menulis satu paragraf pendek yang menceritakan kemampuan diri sendiri dan salah satu anggota keluarga atau teman. Misalnya, "My name is Budi. I can play football, but I can't swim. My sister, Annie, can't play football, but she can cook delicious fried rice." Terakhir, tutup pelajaran dengan doa bersama. Nah, itu dia RPP lengkap untuk materi expressing ability. Dengan langkah-langkah yang terstruktur dan menyenangkan ini, saya yakin siswa tidak hanya akan mengerti materi, tapi juga menikmati proses belajarnya. Semoga RPP ini bermanfaat ya, Bapak atau Ibu Guru. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan inspirasi mengajar lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.